ini saudari Rovina, silakan duduk. Rovina, bagaimana hari ini? Sehat? Siap untuk mengikuti ujian? Oke. Sebelumnya ucapkan selamat kepada Rovina yang masuk ya. Hari ini karena sudah akan diuji oleh 3 uji, di mana di sini ada 2 uji, sekretaris uji dan ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada 2 uji. Saya hormati Bapak Ketua Uji, Bapak Biasa, Pak Sekretaris Uji, Ibu Media dan Media Pak Pak, Saudara Rovina Dasu. Selamat kita pegang ini akan diuji. Adapun 3 tahapan yang akan dilakukan ujian pada hari ini. Yang pertama itu adalah saudari nanti akan mempresentasikan laporan tugas akhir hari dengan waktu 15 menit ditentukan pada saat saudara melakukan presentasi. Yang kedua, adapun pertanyaan atas jawaban daripada masing-masing dewan uji nanti akan memberikan saudara siap mencatat di laporan saudara. Yang ketiga, kami akan adakan hitungan nilai dan nilai daripada masing-masing uji. Oke, untuk mempersingkat waktu, saudara dari ujian silakan untuk mempresentasikan laporan saudara dengan waktu 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rovina Dasu dari Program Studi Perhotelan dan Pendidikan Diploma 3 akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul Cara Kerja Resepsionis dalam Menangani Tamu Check-in di Hotel Pilihan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Pariwisata Indonesia telah menjadi sektor strategis dalam sistem perekonomian nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Secara umum sudah diketahui bahwa hubungan industri pariwisata dengan perhotelan sangat berkaitan erat. Industri perhotelan saat ini semakin berkembang pesat dan untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat, hotel harus mampu memberikan pelayanan prima kepada tamunya. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan tamu adalah pelayanan yang diberikan oleh resepsionis, terutama dalam proses check-in. Osotel Hotel sebagai salah satu hotel yang menawarkan layanan proses check-in, menawarkan layanan akomodasi dengan standar tinggi, menyadari pentingnya peran resepsionis dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, yang kedua kita akan membahas rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 2. Yang pertama, bagaimanakah cara kerja resepsionis dalam menangani tamu check-in di hotel pilihan, dan yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi resepsionis dalam menangani tamu check-in di hotel pilihan dan bagaimanakah cara mengatasinya. Baik, yang ketiga kita akan bahas tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 2. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara kerja resepsionis dalam menangani tamu check-in di hotel pilihan, dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui cara kerja resepsionis dalam menangani tamu check-in di hotel pilihan, dan yang kedua untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh resepsionis dalam menangani tamu check-in di hotel pilihan. Baik, yang ketiga, yang berikutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama, manfaat terhadap peneliti, manfaat terhadap lembaga, dan yang ketiga, manfaat terhadap industri.
Manfaat bagi peneliti sendiri yang pastinya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang diploma 3 program studi di perhotelan Akademi Pariwisata Akademi Besar. Yang kedua, untuk membandingkan teori yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang didapat di lapangan pada saat melakukan praktek kerja lapangan atau PKL. Dan yang ketiga, untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja bagi penulis dalam dunia industri perhotelan, khususnya pada bagian front office department. Yang kedua, manfaat terhadap lembaga. Yang pertama, sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran serta bahan perbandingan antara materi yang didapat di perkuliahan sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan jasa akomodasi yang semakin maju. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dan bahan bacaan di perpustakaan Akademi Pariwisata Akademi Pasar dalam rangka menambah wawasan bagi yang membutuhkan dan bagi penulis sendiri. Yang ketiga, manfaat terhadap industri. Yang pertama, sebagai bahan masukan bagi industri serta pedoman sehari-hari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Yang kedua, sebagai tolak ukur bagi industri dan dalam mempertimbangkan tenaga kerja yang berkualitas dengan bahan koreksi untuk memperbaiki mutu pelayanan. Yang kedua, pembahasan teori. Di sini ada beberapa pengertian terkait judul laporan yang saya buat. Yang pertama, cara kerja merupakan suatu tindakan atau pekerjaan yang dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada di suatu tempat dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang kedua, pengertian resepsionis. Resepsionis merupakan penerima tamu di kantor depan yang memiliki banyak istilah atau sebutan. Yang ketiga, pengertian menangani. Menangani adalah sebuah tindakan dalam mengelola dan melaksanakan tugas atau masalah dalam memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas. Berikutnya, pengertian tamu. Tamu adalah seseorang atau sekelompok orang yang datang dan menginap di hotel dan mempergunakan fasilitas hotel yang telah disediakan. Yang berikutnya, pengertian check-in. Check-in adalah tahap pertama dalam hubungan antara tamu dan hotel, di mana tamu memberikan informasi yang diperlukan untuk memulai penginapan mereka. Pada titik ini, hotel melakukan verifikasi data dan menyediakan layanan yang dibutuhkan para tamu untuk memulai masa tinggal mereka. Yang terakhir, pengertian hotel. Hotel adalah tempat yang menyediakan akomodasi, makanan, dan fasilitas lainnya kepada tamu dengan tujuan memenuhi kebutuhan akomodasi sementara, baik untuk tujuan bisnis maupun rekreasi. Kita membahas metode penelitian. Yang pertama, waktu dan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada saat praktek kerja lapangan selama 6 bulan dari tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 18 Juni 2025 di Osotel Hotel Irian pada bagian front office departemen. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian pada penulisan laporan akhir studi ini adalah mengenai cara kerja resepsionis dalam menangani tamu check-in di Osotel Hotel. Ketiga, sumber data. Di sini ada dua sumber data. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer dalam penelitian ini adalah data mengenai cara kerja resepsionis dalam menangani tamu check-in, menangani keluhan tamu, sejarah hotel, fasilitas hotel, dan lainnya. Dan data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung yang diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Observasi partisipatif adalah observasi di mana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. Di samping pengamatan tersebut, peneliti juga ikut terlibat dalam kerja staf di Osotel Hotel pada bagian front office. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diteliti. Dalam penyusunan laporan akhir studi ini, penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan Human Resources Manager
room division manager, serta supervisor front office dan karyawan pada saat melakukan on the job training di Osotel Hotel. Yang ketiga, metode dokumentasi. Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan juga gambar. Baik, yang berikutnya metode analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang melakukan pengolahan data dengan cara menggambarkan secara terperinci dan sistematis sehingga memperoleh suatu simpulan umum. Baik, kita akan membahas topik sejarah berdirinya Osotel Hotel Legian. Osotel Hotel Legian merupakan sebuah hotel berbintang 4 yang terletak di Jalan Fatma Utara Legian. Hotel ini sebelumnya bernama Coconut Hotel yang kemudian berubah status kepemilikan, yang dimana nama hotel ini berubah menjadi Osotel dan resmi dibuka pada tanggal 15 Desember 2013 dengan konsep yang neo, nice, eksotis, oasis. Yang maksudnya adalah nice berarti memberikan pelayanan yang ramah kepada tamu, sehingga pelayanan tersebut dapat mencerminkan sikap daripada orang Bali yang terkenal ramah dan friendly. Eksotik yang dapat juga disebut dengan stylish dari segi konsep bangunan hotel dan restorannya, stylish juga dari segi staff atau groomingnya. Sedangkan oasis yang artinya dapat memberikan pelayanan yang mengesankan bagi tamu yang datang, mengingat tujuan daripada tamu yang datang untuk menginap atau berwisata adalah mencari segarang pikiran atau refreshing. Baik, yang berikutnya kita membahas lokasi Osotel Hotel Legian. Osotel Hotel Legian yang berlokasi di Jalan Fatma Utara Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Bandung. Adapun batas-batas lokasi Osotel Hotel Legian yakni yang pertama, di sebelah utara ada Oe Camakila, di sebelah selatan ada The Banda Hotel and Suites, di sebelah timur ada Carla Spa, dan di sebelah barat ada Bali Nusona Boutique Beach Resort. Sini kita membahas fasilitas yang dimiliki Osotel Hotel Legian. Yang pertama, fasilitas kamar. Osotel Hotel Legian memiliki 66 kamar yang dibagi menjadi 3 tipe kamar yang berbeda, yaitu Deluxe Full Room, Superior Room, dan Suite Room. Dari ketiga tipe kamar tersebut memiliki fasilitas kamar yang sama, yang membedakannya tipe tersebut adalah balkoninya saja. Yang kedua, fasilitas restoran. Osotel Hotel memiliki satu buah restoran yang bernama Romeo's Restoran, di mana restoran ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan breakfast, lunch, and dinner. Romeo's Restoran ini terletak di bagian depan hotel di samping kiri reception. Untuk breakfast, Romeo's Restoran dibuka mulai jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Untuk lunch dibuka mulai jam 11 sampai jam 4 sore. Sedangkan untuk dinner dibuka mulai jam 6 sore sampai jam 11 malam. Yang berikutnya, fasilitas pendukung. Untuk menunjang kenyamanan tamu, hotel juga menyediakan fasilitas pendukung seperti beach club, laundry service, shuttle service, free wifi, dan parking area. Yang berikutnya, struktur organisasi. Osotel Hotel Legian memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh General Manager yang membawahi Human Resources Manager, Accounting Manager, Room Division Manager, Ship Engineering, Sales Manager, Marketing Manager, dan juga Executive Chef. Masing-masing departemen atau bagian dibantu oleh asisten manajer, supervisor, dan staf disesuaikan beban kerja pada bagian atau departemen masing-masing. Baik, yang berikutnya kita akan bahas cara kerja resepsionis dalam menangani tamu check-in di Osotel Hotel Legian. Yang pertama, persiapan diri. Pastinya sebelum melakukan pekerjaan yang diperhatikan adalah grooming. Baik itu dimulai dari rambut sampai ujung kaki, memastikan dalam keadaan rapi dan bersih agar tamu merasa nyaman saat dilayani. Baik, yang kedua, persiapan perlengkapan dan peralatan kerja. Sebelum resepsionis melakukan pekerjaan, pasti yang kedua akan mempersiapkan perlengkapan dan peralatan kerja seperti pulpen, pensil, kertas, stapler, mesin edisi, dan juga perlengkapan dan peralatan kerja lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan.
Resepsionis melakukan pekerjaan dalam menyambut tamu yang akan check-in. Yang pertama, memberikan salam atau greetings. Yang kedua, menanyakan bukti konfirmasi kepada tamu. Resepsionis menanyakan bukti konfirmasi kepada tamu yang akan menginap. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa tamu memang memiliki pemesanan dan kamar sudah disiapkan sesuai permintaan dari tamu. Yang ketiga, meminta identitas diri tamu seperti paspor, KTP, SIM, dan yang lainnya. Yang keempat, meminta welcome drink. Resepsionis meminta welcome drink pada restoran sesuai dengan jumlah tamu yang datang. Yang kelima, pengisian formulir registrasi. Resepsionis mengkonfirmasi bookingan tamu sesuai dengan nama tamu dan jenis bookingannya. Resepsionis juga menjelaskan terkait bookingan seperti tanggal kedatangan tamu, tanggal keberangkatan tamu, atau tanggal check out, jam check out, jenis dan tipe kamar, nomor kamar. Jika semua bookingan sesuai dengan permintaan tamu, selanjutnya resepsionis meminta tamu untuk melengkapi data diri yang tersedia pada registration form seperti email address, nomor telepon, pekerjaan, address tamu, dan juga tanda tangan tamu. Yang keenam, menjelaskan fasilitas hotel. Resepsionis menjelaskan fasilitas hotel kepada tamu seperti restoran, kolam renang, beach club, dan juga fasilitas lainnya yang ada di hotel. Yang ketujuh, menyiapkan kunci kamar. Setelah semua fasilitas hotel dijelaskan, resepsionis menyediakan kunci kamar untuk tamu sesuai dengan nomor kamar tamu. Yang berikutnya, mengantar tamu ke kamar. Setelah semua fasilitas hotel dijelaskan, resepsionis menyiapkan kunci kamar untuk tamu sesuai dengan nomor kamar tamu. Setelah semua proses registrasi selesai, tamu akan diantar ke kamar oleh bellboy dan juga mengantar barang bawaan tamu. Yang keempat, mengakhiri pekerjaan. Dalam mengakhiri pekerjaan, staf mengecek kembali pekerjaan yang sudah dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama, mengupdate data tamu ke sistem. Mengupdate data tamu ke sistem seperti nama tamu, nomor paspor, birthday, dan data tamu lainnya. Yang kedua, kasih report. Kasih report adalah laporan keuangan harian yang dibuat oleh resepsionis untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi selama shift kerja mereka berlangsung. Yang ketiga, closing house bank. Closing house bank adalah penutupan dana kas harian yang dimana resepsionis menghitung dan mencatat keuangan tunai dan memastikan saldo kas sesuai dengan laporan sistem transaksi. Yang terakhir, melakukan overhandle untuk shift kerja selanjutnya. Overhandle dilakukan pada saat shift kerja berikutnya akan dimulai, di mana resepsionis memberi informasi penting seperti tamu yang sudah melakukan check-in dan check-out, keluhan tamu, pembayaran tamu, uang kas, tamu komplain, permintaan khusus, dan juga yang lainnya. Baik, yang berikutnya, kendala-kendala yang sering dihadapi resepsionis dalam menangani tamu check-in di hotel kemudian. Yang pertama, tamu tanpa reservasi atau walking guest. Tamu datang mendadak tanpa melakukan reservasi sebelumnya, tapi kamar sudah penuh. Cara resepsionis mengatasi masalah ini yaitu menjelaskan dengan sopan kepada tamu bahwa kamar penuh dan juga menawarkan bantuan untuk mencari hotel lain. Yang kedua, permintaan khusus tidak tersedia. Tamu mungkin meminta kamar tertentu seperti smoking room, waiting room, atau view tertentu, namun hotel tidak bisa memenuhinya karena ketersediaan. Cara resepsionis mengatasi masalah ini dengan menjelaskan situasi dengan sopan kepada tamu, jaga sikap ramah, dan jika mungkin menawarkan alternatif lain. Yang ketiga, bahasa dan komunikasi. Bahasa sangatlah penting dalam berkomunikasi, tetapi masih banyak tamu yang kesulitan dalam berbahasa seperti bahasa Inggris. Resepsionis sering mengalami kesulitan jika tamu berbicara dalam bahasa asing selain bahasa Inggris. Contohnya, tamu-tamu Cina dan Rusia. Hal ini juga sering menjadi hambatan dalam menangani tamu check-in. Cara resepsionis mengatasi masalah ini menggunakan bahasa tubuh, tulisan, ataupun menggunakan Google Translate. Yang keempat, kamar belum siap. Kamar yang dipesan belum dibersihkan atau belum tersedia saat tamu datang lebih awal dari waktu check-in, ini menimbulkan keluhan atau ketidakpuasan tamu. Cara resepsionis menangani masalah seperti ini yaitu dengan cara menyambut tamu dengan ramah, menjelaskan kebijakan check-in dengan sopan sesuai kebijakan hotel, waktu check-in,
mengecek ketersediaan kamar alternatif bila memungkinkan, tawaran kamar lain yang sudah siap atau dengan tipe setara atau upgrade ringan tanpa biaya tambahan. Jika kondisi memungkinkan, menawarkan ruangan tunggu atau fasilitas sementara seperti di Osotel Hotel, menawarkan swimming pool selagi tamu menunggu kamarnya siap. Yang kelima, masalah pembayaran. Tamu tidak dapat atau menolak membayar sesuai ketentuan, misalnya kartu kredit tidak valid atau tidak paham soal deposit. Cara resepsionis mengatasi masalah ini yaitu tetap tenang dan ramah, menjelaskan ketentuan SOP hotel dengan jelas dan sopan kepada tamu mengenai sistem deposit. Dan untuk penggunaan kartu kredit dengan cara periksa dan tawarkan solusi lain. Jika kartu kredit tidak valid, minta kartu pengganti atau metode pembayaran lain seperti tunai, transfer bank, ataupun cash. Baik, di bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap cara kerja resepsionis dalam menanyakan check-in di Osotel Hotel, dapat disimpulkan bahwa resepsionis memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan prima kepada tamu, khususnya pada saat proses check-in yang menjadi kesan pertama antara tamu dan hotel. Adapun saran, berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran guna meningkatkan kualitas pelayanan resepsionis di Osotel Hotel sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelatihan dan sumber daya manusia. Diperlukan pelatihan rutin terkait komunikasi efektif, keterampilan bahasa asing, serta manajemen keluhan untuk seluruh staf resepsionis agar mampu memberikan pelayanan lebih maksimal kepada tamu. Yang kedua, penambahan personil pada waktu tertentu untuk menghindari antrian panjang saat jam-jam sibuk seperti check-in massal atau grup. Manajemen hotel dapat mempertimbangkan penambahan jumlah staf resepsionis secara temporer. Yang ketiga, evaluasi berkala terhadap SOP, melakukan evaluasi dan pembaruan rutin terhadap standar operasi prosedur atau SOP bagian front office agar selalu sesuai dengan kebutuhan operasional dan ekspektasi tamu. Baik Bapak dan Ibu dosen penguji, sekian presentasi laporan akhir studi saya. Saya minta maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatian. Silakan.